Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Apa aja yang akan kita pelajari? Di sini kita akan belajar apa namanya eh, membaca membaca Quran Surat An-Nisa ya sesuai kaidah ilmu tajwid ya. Dan kalau untuk membacanya karena kita online ya saya akan baca saja. Lalu di sini ada menghafal Quran Surat An-Nisa ya, kalau kalau boleh ya oke teman-teman, kalau bisa ya kita akan coba praktek di sini, tapi kalau praktek agak sulit ya karena online. Yang pasti kita akan menjelaskan kandungan Quran Surat An-Nisa ya. Lalu terakhir ini kita hanya ini aja mungkin ya, karena ini berbasis proyek tugas ya. Langsung aja. Sehingga Quran Surat An-Nisa ya, kita akan coba bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairu wa ahsanu ta'wil. Artinya apa? Artinya wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Siapa Rasulnya? Nabi Muhammad ya. Dan ulil amri. Ulil amri itu siapa sih? Ya, ulil amri itu adalah pemegang kekuasaan, pemerintahan. Pemegang kekuasaan itu orang pemimpin ya, ulil amri. Atau enggak pemerintah. Itu ulil amri. Ya siapa sih ya? Contohnya presiden gitu ya, gubernur, ya orang-orang memiliki kebijakan ya, penguasa lah ya, yang akan memutuskan sesuatu, menggerakkan gitu. Itu ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Dan di sini tadi taatilah Rasul dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah. Jika teman-teman nih apa namanya berbeda pendapat tentang sesuatu apapun itu ya, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya, sunnahnya. Rasul itu kan tadi Nabi Muhammad, tingkah laku ya, ucapan seterusnya ya, kalau kemarin kita bahas itu. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibat. Quran Surat An-Nisa. Oke ya, ayat 59. Oke, kita coba apa? Kalau bahas tajwidnya gimana nih? Ada usul lah ya. Ada mad tabi'i, mad apa namanya? Ikhfa gitu-gitu deh. Cuman saya rasa teman-teman juga udah bisa ya, karena memang teman-teman udah apa? Udah belajar barangkali ya di tempat di rumah atau enggak belajar ngaji ya. Tapi kalau memang belum kita akan coba. Kalau belajar ngaji berarti kita dari nol dulu tuh, dari huruf abjadnya dulu gitu ya. Oke, nantilah itu next ya. Kita langsung aja apa namanya? Tentang Quran Surat An-Nisa ini. Intinya adalah hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kita, di antara kalian, di antara kita. Kemudian jika kita berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Al-Quran. Jadi baca dulu Al-Qurannya dan Rasulnya jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya gitu ya. Intinya apa? Taatilah Allah dan Rasulnya. Kita setiap muslim, tentu kita sebagai muslim, kita sebagai umat Islam ya, wajib mengikuti perintah siapa? Perintah Allah dan sunnahnya, Rasulnya dalam kehidupan sehari-hari. Ini mencakup apa? Ibadah, akhlak, muamalah, hukum Islam gitu ya. Kita harus beribadah tentunya. Kalau ibadah itu apa? Kita langsung pada Allah.
Kalau akhlak itu apa? Kita terhadap sesama. Akhlak kita, kelakuan kita, ya, apa, terhadap sesama. Misal kita ngomongin orang, ya, itu akhlaknya jelek, ya, gitu ya. Kita dapat double, double apa, double apa, dosa. Dari siapa aja? Dari siapa? Dari orang yang kita bicarakan, misal tadi kita omongkan, kita apa namanya, kita gibah kan, kita ngomongin orang kan tadi. Terus dosa dari dosa ini ketika kita ngomongin orang, gibah lah bahasanya, ya. Dosanya itu nggak akan hilang ketika orang yang kita gibahi, orang yang kita omongin, orang yang kita apa namanya, ya, gibahkan, ya, karena kan bicara tentang orang lain. Dia sebelum dia memaafkan, ya, maka dia nggak akan, Allah nggak akan apa, Allah nggak akan apa? Allah nggak akan memaafkannya, atau dosanya terus berjalan gitu. Tapi ketika seseorang itu sudah memaafkan, dosanya berhenti. Maka apa yang harus lakukan? Meminta maaf ketika apa? Ketika kita melakukan kesalahan. Kayak gitu. Contohnya apa? Gibah, ngomongin orang gitu ya. Hal yang baik lakukan. Kita, tata krama kita kan, kita sebagai umat muslim itu kita apa? Mengutamakan tata krama, kesopanan, akhlak karimah. Agar apa? Ayo, ada yang tahu agar apa? Akhlak kita baik. Agar kita mendapatkan pahala, kita menghargai orang lain, kita menghargai siapa yang ada di sekeliling kita. Berbuatlah baik ya, seperti itu. Dan hukum Islam itu apa? Dilarang mencuri, dilarang apa? Dilarang berzina, ya. Dilarang ketika jualan, dilarang apa? Mengurangi penjualan, ya, kayak gitu. Intinya kalau tentang hukum Islam berarti ikuti larangannya. Intinya kita mengikuti nih larangannya. Artinya apa? Artinya menjauhi apa namanya, segala yang diperintahkannya, dan mengikuti apa yang diperintahkannya. Perintahkan siapa? Perintahkan Allah. Nah, di situ tentang taatilah Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, kita akan bahas di sini taatilah ulil amri. Ulil amri itu siapa? Ulil amri itu pemegang kekuasaan atau si pemimpin atau orang yang berwenang dalam suatu urusan. Misalnya siapa nih di dalam keluarga, ada namanya kepala keluarga, orang tua, ya. Kita harus menghargai orang orang tua, siapapun di masyarakat kita harus menghargainya. Tentunya itu ya. Tapi kalau di sini adalah ulil amri, artinya ulil amri itu pemegang kekuasaan. Ada siapa nih di pemegang kekuasaan di paling kecil nih, organisasi paling kecil itu adalah ke keluarga, ada orang orang tua. Lalu di apa namanya, ketika kita beranjak ke sekolah, ada namanya guru dan para jajarannya, kepala sekolah, kita harus menghargai itu. Kita harus apa namanya, kita harus menghargainya, gitu ya. Kita harus mentaatinya, guru ya. Lalu ada ketika di pengajian ada guru ngaji, ya, kita taati juga. Dan terakhir, kepala negara atau kepala pemerintahan, yang saya sudah sampaikan juga tadi. Oke, itu tentang ulil amri. Oke, di sini tentu ketaatan ini berlaku selama apa? Selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ya, kalau mereka nyuruhnya yang baik-baik ya nggak apa-apa, tapi kalau menyuruhnya yang jelek-jelek, yang salah ya jangan gitu. Jangan ditaati. Udah. Misalnya kalau memang apa namanya, untuk apa namanya, guru misal menyuruh sesuatu yang salah, misal kamu berzina ya, wah jangan itu kan, gitu ya, itu jangan ditaati gitu, hindari aja, ambil yang baik-baiknya. Begitupun dengan kepala negara, ya, kepala negara menyuruh kita untuk apa, misal untuk melakukan saat yang salah, tidak sesuai dengan ajaran, kita wajib apa? Mengingatkan. Apalagi kan negara kan nggak tahu ya, misalnya dia kan
misal nggak paham tentang itu, kita paham nih, kita bisa menyuarakan. Ada namanya demo tuh ya, demo itu apa? Untuk membenahi. Ya nggak apa-apa seperti itu. Artinya ada apa namanya kebijakan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau enggak kebijakannya melenceng gitu. Misal apa namanya waktu dulu itu ada aturan tentang apa? Tentang apa namanya para pekerja ya. Para pekerja itu biasanya liburnya 2 hari. Ini jadi 1 hari katanya. Saya belum buka juga sih undang-undangnya. Lalu untuk apa namanya nggak ada pensiunnya gitu ya. Terus lagi waktu kerjanya kontrak kalau nggak salah. Seterusnya itulah. Nah itu mereka pada demo waktu itu. Gitu. Artinya apa? Kan ada di sisi kemanusiaan ya sesuai dengan Pancasila kita mengadopsi itu juga kan. Pancasila itu kan ada tentang persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin rakyat. Apa pemimpin itu harus merakyat istilahnya ke situ ya. Menyesuaikan jangan sampai apa namanya sebelah pihak gitu ya. Intinya ke sana lah. Nah, lalu tentang taatillah ulil amri ya. Ini berlaku selama tidak bertentangan dengan syariat Islam juga gitu. Ya, kalau memang benar ya udah, misalnya judi dihalalkan. Nah, ini bisa nih di apa namanya? Ditentang ini. Misal kalau judi dia dihalalkan ya, semuanya dilegalkan. Wah, jangan. Itu harus dibasmi istilahnya gitu ya. Maksudnya diingatkan. Pasti banyak tuh demo lagi gitu ya. Kayak gitu. Nah, itu tentang ulil amri. Lalu ada banyak hal ya contohnya ya. Intinya sesuai dengan syariat Islam. Kata kalau yang nggak sesuai ya kita boleh mengingatkan untuk menjauhi itu. Nah, di sini juga ada kembalikanlah ya. Di sini ada kembalikan, sorry, kita coba pakai warna. Kembalikanlah kepada Al-Qur'an dan Rasulnya ketika apa? Ketika berbeda pendapat. Apa namanya perselisihan kita ada perselisihan nih ya kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnahnya apa hadisnya situ Rasul Sunnah itu apa hadis Al-Quran udah Al-Quran kita tinggal cek Al-Qurannya jika terjadi perbedaan pendapat atau masalah ya biasanya begitu ya selesaikan dengan merujuk kepada Al-Quran dan hadis sebagai pedomannya cara ibadah cara sholat seperti ini apa yang dilakukan Nabi pun begini ya gitu ya jangan sampai melenceng kan gitu ya kayak gitu. Nah, contohnya banyak lagi nanti kita akan bahas lah ya. Hal ini tentu menunjukkan bahwa hukum Allah lebih utama dibandingkan pendapat manusia. Ya. Jadi kita apapun itu kita buka aja tentang apa namanya ini makan ini halal nggak sih makan minuman keras haram nggak sih gitu. Sudah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa memang minuman keras tidak boleh atau dilarang atau haram bahasanya. Dan Nabi pun apa mengungkapkan itu gitu. Terus apa lagi? uh, apa ya dalam Al-Quran katanya kita kita diperintahkan untuk melakukan apa ibadah ibadah sholat ya dengan tata cara Nabi apa namanya menjelaskan bahwa awalnya Nabi itu ibadahnya lama terus Nabi ya Nabi meminta untuk dipersingkat jadi sedikit lah kalau jangan dulu banyak sekali. Tadi disampaikan bahwa hal ini hukum Allah lebih utama dibandingkan pendapat manusia. Nanti kita akan ulas lagi. Nah, di sini juga tadi disampaikan bahwa apa keutamaannya? Keutamaan itu adalah mengikuti mengikuti aturan dan membawa keuntungan dan kebaikan di dunia di akhirat.
Jadi jadi mengikuti aturan ini tentu mengikuti ya. Jadi untuk kitanya membawa keuntungan dan kebaikan untuk di dunia dan di akhirat. Kita memahami Al-Quran, kita memahami sunnahnya atau hadisnya. Oke, contohnya kita akan coba ya. Contohnya seperti apa gitu ya. Misalnya contoh kecilnya, ada perselisihan di sekolah ya, atau enggak di mana? Ya di sekolah aja lah, kita ambil contohnya supaya lebih mudah ya. Misalnya ada dua siswa berbeda pendapat soal tugas kelompok. Mereka menyelesaikannya dengan merujuk aturan guru, ul amri. Kata gurunya gimana? Kata gurunya, oh ini em, apa namanya? Betul atau enggak salah gitu, ada yang salah betul ya, atau enggak semuanya salah gitu ya. Dan merujuk juga pada buku panduan sekolah, Al-Quran dan hadis mengajarkan kejujuran dan musyawarah. Nah, di dalam Al-Quran dan hadis diajarkan tentang musyawarah. Nah, ada ada dua orang yang berbeda pendapat soal tugas kelompok. Mereka menyelesaikan dengan merujuk pada amri, ya, guru, saran dari guru, ya. Gurunya menyampaikan ini nggak boleh loh seperti ini, nggak usah ada perselisihan. Jadi kita harus apa namanya bebas berpendapat bahwa dalam Al-Quran pun sama dan hadisnya pun mengajarkan kita untuk jujur dan musyawarah. Musyawarah itu untuk menghasilkan mufakat ya. Seperti itu. Di masalah keluarga contohnya ya, ada anak dan orang tua berbeda pendapat soal penggunaan uang saku. Anak mendengarkan saran orang tuanya, ulul amrinya. Ulul amri itu orang tua dan memutuskan saya untuk apa? Untuk memutuskan sesuai prinsip keadilan dan amanah nilai dalam Al-Qur'an. Apa? Jadi menggunakan uang itu jangan jangan berlebih ya gitu ya. Jangan sampai sesuatu hal yang tidak kita butuhkan kita beli ya gitu. Kita lebih bijak dengan uang dalam Al-Quran udah jelas ya. Bahwa apa namanya menggunakan uang ya dengan cara bijak itu apa yang menghambur-hamburkan uang itu ya bahasanya itu nggak baik kan gitu. Kalau bisa sih mending uangnya itu disimpan dulu atau enggak dibagikan kepada orang yang membutuhkan kan gitu. Bisa juga ada contoh lain konflik antar teman ya. Teman berselisih soal giliran bermain ya. Misal ada yang bermain apa nih? Badminton lah atau bola lah ya atau apalah. Mereka memutuskan dengan musyawarah. Dalam hadis menekankan musyawarah dan keadilan dan menghormati keputusan guru atau pembimbing. Ya. Jadi musyawarah siapa nih yang belum ya? Jangan sampai itu lagi, itu lagi, itu lagi. Kasihan kan. Jangan serakah lah dalam Al-Quran juga sampaikan begitu kan. Menekankan musyawarah dan keadilan. Adil terhadap siapapun, adil terhadap sesama, adil terhadap dirinya sendiri. Nah itu dia. Kegiatan organisasi ya contoh ada suatu anggota organisasi berbeda pendapat tentang program ya. Mereka merujuk aturan organisasi ulil amri. Mereka merujuk aturan organisasi ulil amri ya tadi si kepalanya, kepala organisasinya, ketuanya lah bahasnya, dan prinsip kejujuran serta keadilan dalam Islam. Jadi ya nggak apa-apa, disampaikan aja pendapat-pendapatnya, berbeda pendapat tentang program-program itu bagus kok. Supaya apa? Supaya jadi warna, supaya nggak monoton itu aja. Ketika orang A bilang itu harus setuju, jangan sampai seperti itu. Ada pendapat langsung tampung juga, musyawarah kan seperti itu. Tadi udah sampaikan juga. Dan terkait dengan keputusan sekolah, misal siswa tidak setuju dengan aturan baru di sekolah, mereka tetap mematuhi aturan guru ulul amri dan menyampaikan kritik dengan cara santun sesuai ajaran Islam. Gak apa-apa. Karena misal aturannya tidak sesuai, misal suruh pakai celana pendek misal. Ya itu kan gak boleh lah misal begitu. Tapi kalau mereka mengikuti aturan yang lama, bebas menggunakan celana panjang ataupun pendek. Nah itu didiskusikan lah. Ini kayaknya nggak boleh kayak gitu. Kenapa kita nggak panjang aja untuk menutupi aurat dan seterusnya gitu. Ketika kita sholat juga udah bisa langsung dan seterusnya banyak hal ya. Artinya akhirnya apa?
diputuskan oleh guru bahwa ulil amri ya, tadi guru itu kan sebagai amri ya, tadi itu ulil amri itu apa? Memegang kekuasaan di suatu, organisasi kayak gitu. Orang tua, ketua-ketuanya ya, dan, para pejabat ya, atau para pemimpin. Oke, dari apa namanya, Quran surat An-Nisa ini kesimpulannya apa sih? Ayat ini tuh mengajarkan ketaatan kepada Allah, Rasul, dan pemimpin yang sah ya, sekaligus mengutamakan penyelesaian perselisihan dengan merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Jadi semuanya disangkut pautkan dengan Al-Quran dan hadis. Karena apa? Kita sebagai umat Islam. Dengan cara ini setiap muslim dapat hidup hidup apa? Hidup tertib, adil, dan mendapat keberkahan. Oke, saya rasa itu untuk Quran surat An-Nisa ya. Udah lumayan ya, panjang juga ya, udah 20 menit. Kita akhiri, kita akan lanjutkan di video pembelajaran berikutnya. Demikian, terima kasih. Terus semangat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.